Baik ibu-ibu, sambil menunggu sahabat-sahabat kita yang lain, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini hari Rabu tanggal 10 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini dalam rangka rutinitas taklim setiap hari Rabu. Oleh karena itu mudah-mudahan langkah kita, perjuangan, niat baik untuk sampai di sini semoga Allah catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke materi ta'lim, mari sama-sama kita berdoa, awali dengan istighfar, syahadat, kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, mari sama-sama kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, semoga panjang usia, sehat jiwa raga, mudah lancar dalam segala urusan. Yang sudah meninggal dunia, semoga orang tua kita, barangkali suami kita, guru-guru, sahabat, kerabat, tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, dan semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Oleh karenanya silakan disebutkan nama-nama almarhum-almarhumah yang ingin diberikan hidayah thawab atau hadiah pahala pada kesempatan sore hari ini. Tsumma khususan ila ar-rahim. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang kedua, mari kita berdoa bil khusus untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan sore hari ini, juga untuk sahabat-sahabat kita banyak yang belum hadir ya, mungkin kecegah hujan atau bagaimana. Oleh karena itu mari kita doakan untuk kita dan untuk sahabat-sahabat kita yang
berhalangan hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan iman Islam yang sempurna, sehat jiwa raga, mudah lancar dalam segala urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing Allah jadikan sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi lantaran mengundang rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak-anak salih salihah yang masih menuntut ilmu baik di sekolah, pesantren, perkuliahan. Semoga Allah berikan ilmu pemahaman sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Semoga anak-anak kita dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah cepat berikan pekerjaan, jalan usaha yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga selalu sukses dan karirnya terus naik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan di dalam hidupnya dan ingin segera mendapatkannya, semoga Allah cepat berikan jodoh atau pasangan yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga Allah berikan ketentraman di dalam berumah tangganya. Anak-anak kita barangkali ada yang belum mempunyai keturunan, semoga Allah cepat berikan keturunan, anak putra putri yang solih dan juga solihah. Yang sedang sakit lahir ataupun batin, mudah-mudahan Allah cepat berikan kesehatan, kepulihan, lebih sehat, lebih pulih daripada sebelumnya. Yang sedang duka nestapa, sedih, bingung, gundah gulana, semoga Allah cepat berikan jalan keluar terbaik, digantikan dengan kegembiraan dan pula keceriaan. Yang terakhir, saya yakin di dalam hati setiap kita punya keinginan, punya harapan, asa terpendam yang sampai saat ini belum bisa tersampaikan, terlaksanakan. Mudah-mudahan melalui sore hari ini kita berdoa bersama, Allah sampaikan semua keinginan dan harapan kita. Allahumma hasil maqasidana wa sahil umurana min umurid dunya wal akhirah. Allahumma ansurna min afatid dunya min afatil akhirah. Ya khairan nasirin wa ya khairan walidin. Biqadrillah wa biquwwatillah hasil maqasidana. حصل مقاصدنا إنك على كل شيء قدير نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. Mari dibuka surah Al-Mulk-nya. Ini adalah untuk membiasakan diri kita. Baiknya dianjurkan setiap malam menjelang tidur, sarang siasi ba'da maghrib, setiap hari kita baca surah Al-Mulk. Sudah beberapa kali dibahas dalam ta'lim ini tentang keutamaan surah Al-Mulk, adalah dinamakan pula dengan surah Asy-Syifa, surah penolong. Kelak nanti ketika kita berada di alam kubur, surah Al-Mulk akan menolong kita, menghalang-halangi munkar dan nakir untuk bertanya kepada kita sampai kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau menghafal mah memang susah, tetapi setidaknya kalau kita baca setiap hari, insya Allah barangkali hafal mah enggak ya, tetapi kenal gitu. Nah maka oleh karena itu, setiap hari Rabu sebelum kita mulai ta'lim, kita biasakan baca surah Al-Mulk, sekalian belajar dengan tata cara membaca yang baik dan benar menurut pakem tajwid yang kita pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, sebelum membaca Al-Quran itu seperti kita sedang membawa kendaraan, motor atau mobil. 30 meter ke depan kita itu harus tahu ada apa di depan. Seperti peraturan pemerintah kan, kalau ibu mau belok kiri, ibu mau belok kanan, baik bawa mobil atau bawa motor, maka 30 meter sebelum berbelok itu diwajibkan menyalakan lampu sein. Gitu ya. Jadi 30 meter sebelum belok nyalakan lampu sein. Jangan kayak ibu-ibu di Singapura, sen ke kiri, belok ke kanan. Ya, aduh, kadang-kadang tuh kalau sama tete tuh juga, ya Allah ini nih. Itu. Jadi kalau mau belok kiri, sen kiri, belok kanan, sen kanan. Kalau ditikung sama orang ya sendirian ya Bu. Nah, lihat di atas
kata al-mulk itu ada tanda wakaf apa Bu kemarin? Yang masih ingat? Wakaf sholah ya. Di atas kata al-mulku ada tulisan kecil, ada ya, bagi yang baru bergabung itu namanya tanda sholah. Ini Ibu ya yang baru bergabung, di atas al-mulk gitu kan. Di atasnya ada tanda begini Bu ya. Ya, ini adalah namanya wakaf sholat. Wakaf sholat itu adalah al-waslu aula, dilanjutkan lebih baik, tapi nggak salah kalau kita berhenti. Sekali lagi, tanda yang begitu namanya tanda sholat. Al-waslu aula, dilanjutkan lebih baik, tapi nggak salah kalau kita berhenti. Maka pilihan membacanya, Ibu boleh berhenti di al-mulk, boleh pula dilanjutkan. Karena berhubung di sini baru beberapa kata gitu ya, maka ini lebih baik dilanjutkan. Tapi nggak salah ketika Ibu mau berhenti. Misalkan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Mulk. Sekali lagi saya ingatkan, bukan surah al-mulk, tetapi surah al-mulk. Al-mulk, bukan muluk. Silakan Bu Haji Meh. Ayo Bu ya, kita coba baca dengan pilihan yang pertama, berhenti coba. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Gitu Bu, mulk. Ada kapnya di ujung ya. Itu tanda apa? Sholat al-waslu aula, dilanjutkan lebih baik, gak salah kalau berhenti. Sekarang kita coba cara yang kedua. Jadi masak juga, bukan tempe itu jangan digoreng mulu atau bosen suami kita. Sesekali atau dibacem, dibikin orek gitu biar nggak bosan ya. Ini juga membaca Al-Quran modelnya kayak begitu. Jadi kita harus bisa beberapa cara. Sekarang kita lanjutkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah Ibu di depan itu kan ada alladzi ya. Nah di bawahnya itu ada nun kecil, betul? Nah itu nun kecil namanya nun wiqayah. Dia berfungsi apabila ada tanwin dhamah, fathah, kasrah berhadapan dengan alif lam, maka ini berfungsi nun wiqayahnya. Jadi kalau kita mau lanjut, ini berfungsi ketika dilanjut, diwasal. Jadi bacanya qadirunil kalau mau diwasal. Tapi andai kita tadi berhenti qadir, maka bacanya alladzi, nun wiqayahnya tidak berfungsi. Ayo. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah di atas amala ada tanda waqaf apa? Qala ya. Bagi Ibu yang baru ada tanda kecil di atas, ada ya tulisannya kayak gini Bu. Di atas amala itu tulisannya seperti ini ya, gitu ya. Nah ini namanya al-waqfu aula, berhenti lebih baik, gak salah kalau diterusin. Ini kebalikannya yang tadi sholat. Kalau sholat mah lebih baik diteruskan, tak salah kalau berhenti. Tapi kalau qala lebih baik berhenti, gak salah kalau diteruskan. Boleh Ibu teruskan kalau panjang napasnya. Tadi kan kita nyoba cara yang pertama ya Bu, berhenti. Coba kita coba cara yang kedua, dilanjut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Gitu Bu, kalau mau dilanjut agak ngap-ngapan bacanya amalau, jadi idgham ke huruf waw. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Waqaf apa? Qala tibaqa. Mad apa? Mad'i wad ya, dua harokat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ada lagi waqaf apa? Qala ya. Qala tibaqa. Mad apa? Mad'i wad ya, dua harokat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ada lagi waqaf apa? Qala tibaqa. Mad apa? Mad'i wad ya, dua harokat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ada lagi waqaf apa? Qala ya.
Bagi ibu yang baru, ini yang di hadapan si A, ibu siapa namanya ya Bu? Ibu Iwan. Ibu Iwan ada nggak di atas tafawutin? Ada tanda kecil di atasnya, masih bisa terlihat? Ya, itu namanya waqaf qola Bu. Qola al-waqfu aula, lebih baik berhenti, tapi tak salah kalau diteruskan. Jadi kalau berhenti tafawut gitu. Lalu selanjutnya lihat di atas basoro, itu ada tanda lam alif ya Bu ya, kecil ada. Namanya itu tanda mamnu'. Mamnu' adalah la waqfa fi, enggak boleh berhenti di sana. Jangan gini bacanya, farji'il basar. Jangan gitu. Pokoknya setiap ada lam alif maka dilarang untuk berhenti. Kecuali nanti kalau lam alifnya ada tanda cinta Bu di bawahnya. Misalkan lam alif nanti ada tanda cinta di bawahnya, itu boleh berhenti. Farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Yang kita berhenti bukan pada tempatnya. Kita parkir bukan pada tulisan yang ada huruf P-nya. Kita parkir malah ada tulisan yang P-nya dicoret, maka kita kena hukuman. Hukumannya adalah kembali 1 atau 2 kalimat. Jangan irit. Jangan kita ngirit kalau membaca Al-Quran 3 kalimat kita ulangi dari waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam. Waqaf apa Ibu Iwan? Waqaf qola ya. Wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya kafur takadu tamayyazu minal ghaidh. Ghaidh adalah mad lain. Huruf mad lain itu 2, ketika ada ya dan wawu yang mati setelah fathah woi, tapi adanya di akhir kalimat atau di akhir waqaf kayak ini. Waqafnya waqaf qola, maka woi dibaca 2 harokat, kemudian mengerucut ke ujung atau suaranya mengecil ke ujung. Minal woi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir. Lihatnya balik lagi di atas nadhir itu ada lam alif kecil, ada Bu? Ya, tapi lam alif kecilnya yang itu mah ada tanda cinta di bawahnya ya. Ada Bu? Ya, yang pakai kacamata agak diperlebar matanya ya. Kalau yang tadi kan farji'il basar di atasnya cuma lam alif gitu doang Bu ya. Tapi di atas tadi nadhirun. Di sini ada lam alif tapi ada tanda cinta ya Bu ya. Ada? Kalau yang itu teh Ibu siapa? Lupa siapa yang itu speaker teh. Wajidena. Iya. Ya sama orangnya lupaan, kadang udah punya istri juga suka pakai bolong. Ya. Ini kalau ini namanya tanda apa Bu? Ini nggak apa-apa, yang lama mah udah pada tahu ya. Ini namanya tanda mamnu'. Mamnu' itu artinya la waqfa fi, nggak boleh berhenti ketika ada tanda ini. Bil khusus ya, contohkan di Yasin kita sering keliru ya, wa anfaqu mimma razaqakumullah. Itu jangan berhenti di sana karena di sana ada tanda mamnu gitu Bu. Kecuali tanda mamnunya yang ada tanda cinta nih Bu di bawahnya. Ada Ibu Hajah Jainal? Ada nggak di atas nadhirun tanda ini? Ada? Yang gini ada?
Ya semuanya ada. Nah kalau begini ini boleh Bu. Hanya saja ini artinya lebih baik lanjut kalau napasnya kuat gitu Bu ya. Nah sekarang kita coba lanjut ya Bu. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Itu tuh, ini tandanya tanda shalah. In antum illa fi dhalalin kabir. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في فاعترفوا بذنبهم. Ini ketemu waqaf lagi. Waqafnya ditandakan dengan huruf jim kecil ada. Ya namanya waqaf apa ini? Jaiz. Jaiz itu boleh berhenti, boleh pula lanjut. Kalau memang napasnya panjang ya boleh kita lanjut. Ayo lanjutkan aja. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bilatis sudur. Ada ya'lamu man khalaqa. Waqaf apa? Qala ya, tadinya khalaqa kita berhenti jadi khalaqa. Wa huwal latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaykum وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. Itu ada huruf kecil ya, ini yang wajib aja Bu. Ini wajib nih, nggak bisa enggak. Ada min kecil di atas wayaqbidun ada Bu? Ada. Yaitu tanda waqaf apa? Lazim. Ini mim kecil kayak gini Bu. Ini kan tulisannya yaqbidun. Yaqbiduna. Nah, yaqbiduna. Dibacanya jadi yaqbidun. Lalu kemudian di sini ada mim kecil gitu ya. Nah, ini namanya waqaf lazim. Lazim ini wajib berhenti Bu. Di Al-Quran hanya ada beberapa, bil khusus pada surah Yasin. Pada surah Yasin itu fala yahzunka qawluhum. Maka itu wajib berhenti. Jangan misalkan fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Jangan gitu cara bacanya. Tapi fala yahzunka qawluhum. Berhenti, ambil nafas baru inna na'lamu gitu Bu. Itu tata cara Al-Quran yang benar. Lalu kata ibu bagaimana kalau membacanya langsung? Misalkan fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bukan salah Bu, tapi nggak cantik. Berarti dia tidak memakai bedak bacanya, mukanya tidak pakai kosmetik itu, hanya buka bangun tidur. Ayo balik lagi Bu. Jadi wayaq bibang. Mana tadi teh ya? Ayo balik lagi dari awal ayatnya. Ayat berapa tadi itu ya Bu ya? Ayat 19. Ayo. Awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. Waqaf apa? Jaiz ya. Huruf jim bukan lambangnya. Ballaju fi utuwin wa nufur afaman yamshi muqimban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Waqafnya qola, taknya tak apa ini marbutoh ya, ketika berhenti, ketika waqaf pada tak yang bulat ada titiknya di atas dua namanya tak marbutoh, maka dibacanya ini ha af'idah. Qalilan ma tashkurun. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم قل إنما العلم عند الله. Boleh seperti itu bacanya, tanda wakafnya wakaf sholat, lebih baik dilanjut, tak salah kalau berhenti. Ayo coba kita cara kedua, kita baca lanjut. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum. Lihat di atas ana, Ibu Iwan ada nggak bulatan lonjong ada? Ya, ibu-ibu yang lain yang sudah belajar itu namanya apa? Ya, siprum mustafil, siprum mustafil. Jadi kalau ada tanda itu maka alif tidak berfungsi. Jadi jangan dibaca panjang walaupun itu mad tabi'i. Jadi jangan gini bacanya. Wa innama ana nadhi, bukan gitu. Tapi anaknya dibaca pendek, namanya sipron mustafil, bulat lonjong. Nanti akan banyak kita temui di dalam Al-Qur'an. Balik. Wa innama ana nadhirun mubin falamma ra'aw zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min. Ini ayat ke-28 perlu effort ya Bu, perlu usaha, kita harus agak panjang napasnya karena ada tanda apa? Mamnu' di tengah-tengah Bu, di atas rahimana itu ada tanda mamnu', maka ini perlu usaha yang sedikit lumayan nih. Tarik napasnya, coba balik lagi. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min. Ya gitu Bu ya. Nggak kuat? Ya ntar juga kuat Bu, wajib diupayakan. Kita nggak kuat karena belum terbiasa. Jadi kata ibu, kalau kita ngelanggar gimana Bu? Kayak itu Bu, kayak sekarang zaman tilang yang elektronik ya Bu ya. Yang di jalan tuh lampu berkedip-kedip, tahu Bu? Ma Om nggak tahu ya? Ma tahu Ma? Jadi sekarang tuh udah nggak ada polisi di jalanan. Jadi kita mau ngelanggar mau enggak, kalau kita ngelanggar aja di jalan raya kepoto, udah datang tagihan aja ke rumah. Sama nih sama kita baca Al-Quran, mau dilanggar mau enggak itu lam mamnu, ya nggak ada yang ngomelin, apalagi orang nggak tahu. Tapi nanti Bu ada catatannya, kamu nih baca Al-Quran yang tadinya nilainya 100 karena melanggar dipotong aja jadi 50 gitu Bu, nggak berasa. Maka ya kalau nggak belajar ya dari mana tuh taunya?
Dan nggak ada yang ngajarin model kayak begini mah. Ayo balik lagi Bu. Masa nggak kuat? Sekali lagi tarik nafasnya. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min. Selamatkan Bu. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Tanda wakaf apa bisa? Ya Iza, lu udah pintar jamaah. Fasata'lamuna man huwa. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul adzim. Ya insya Allah akan terus kita pelajari ya. Kalau mau ibu-ibu sedikit ya masa iya sih lama-lama mah nggak kena. Minum dulu Bu, kalem aja. Ayo Miza kasih, sekalian bikin, sekalian kasihin biar gede pahalanya. Alhamdulillah Bu, Miza ini udah 3 tahun, berapa ya, bikin air jeruk mulu. Yang sekarang mah nggak pati parah, Boji yang anak kedua tuh, sampai segede gini badannya. Tapi anak yang kedua mah dibawa ngaji terus sampai sekarang juga. Sekarang aja agak males. Iya. Bawa Bu, punya anak kecil mah biarin nggak apa-apa. Mudah-mudahan aja terbiasa. Baik ibu-ibu jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu tadi sudah masuk bulan apa Bu? Zul? Ya, Zulqa'dah Bu. Apa sih artinya Zulqa'dah kata ibu-ibu? Nih Bu, biar kita tahu gitu, jangan bisa nyebutnya doang. Bukan qaidah, kok ada. Ya, yang benar tuh tulisannya kayak gini. Zul pakai alif. Qaidah, gitu betul nulisnya ya. Zul qaidah, gitu tuh. Zul qaidah. Zul qaidah ini adalah bulan yang ke-11. Lalu apa artinya Dzul Qa'dah? Dzul itu as-sahib. Sahib. Ibu tahu artinya sahib? Sahib itu sahibul hajat, sahibul musibah. Sudah dengar ya? Sahib itu yang punya. Jadi Dzul itu artinya yang punya. Sedangkan Qa'dah asal katanya dari Qa'ada. Yaqudu, Qa'idun. Artinya apa Pak? Itu lagi ngapain? Nah, Qa'adah itu artinya duduk. Jadi Dzulqa'dah itu artinya yang mempunyai kedudukan. Tapi ntar geninganan kalau digituin mah. Artinya Dzulqa'dah itu bulan yang mempunyai kedudukan. Sok nggak apa-apa, santai aja Bu, sambil santai. Artinya apa Bu? Dzulqa'dah bulan yang mempunyai kedudukan. Atau dalam bahasa kita, dalam bahasa Betawi, Sunda, Jawa, bulan Dzulqa'dah itu disebut juga dengan bulan Hapit ya Bu ya? Betul? Kenapa sih disebut bulan Hapit? Karena bulan Hapit ini terapit di antara 2 lebaran. Syawal kan kemarin tanggal 1 Syawal lebaran apa? Kok telat ibu-ibu delaynya sampai 2 detik ya. 1 Syawal lebaran apa? Nah, ntar habis bulan Dzulqa'dah kan tanggal 10 itu lebaran haji. Nah maka bulan Dzulhijjah ini disebut bulan Hapit karena terjepit oleh 2 lebaran. Lebaran Idul Fitri dan Idul
Wassalamualaikum warahmatullahi. Gitu ibu-ibu, bisa dipahami Bu ya? Bisa. Masa bertahun-tahun ibu baru tahu sekarang begitu ya? Baru tahu ya Bu ya? Sama saya juga baru tahu. Baru aja ini ngomongnya. Ya gitu, biar ini mah pengetahuan aja. Kita jangan nyebut bulan apit. Apa sih artinya? Ya itu bukan bulan kejepit Bu. Bulan yang terjepit antara dua lebaran. Lebaran Idul Fitri dan Adha. Lalu kenapa kemudian Dzulqa'dah ini bulan yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang mempunyai martabat yang tinggi? Karena firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah, Inna iddatash syuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Kapan itu ditentukannya? Ketika yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan tadi, ada 4 bulan yang Allah cintai. Ada 4 bulan yang Allah hormati. Apa 4 bulan tersebut? Di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Tapi di dalam hadis Nabi disebutkan. Salasatun mutawaliyatun. 3 bulan berturut-turut. Apa yang 3 bulan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tunggu, 3 bulan berturut-turut nih bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah cintai. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bahkan pada zaman Nabi ini saking mulianya, saking punya kedudukannya bulan Dzulhijjah, maka dilarang berperang, dilarang bermusuh-musuhan. Kenapa Nabi membuat peraturan seperti itu? Karena Nabi berpikir ke depannya, setelah bulan Dzulhijjah itu, setelah bulan Dzulqa'dah itu bulan Dzulhijjah. Jadi masa ada perang, ada peperangan ketika melaksanakan ibadah haji. Lalu nanti bulan Muharramnya adalah ketika kepulangan jamaah haji. Dulu makan belum ada pesawat terbang, Ibu. Mungkin kakek nenek kita dulu naik perahu ya. Bisa berapa bulan itu ke 3 bulan kali mah ya? Bisa sampai ke Arab. Gitu Bu. Nah terus dalam lanjutan ayatnya, fala tazlimu fihinna anfusahum. Jangan kalian menganiaya diri sendiri. Jadi kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, kata beliau kalau orang melaksanakan ibadah pada bulan yang Allah muliakan tadi, maka itu pahalanya berlipat ganda wajib. Tapi kalau berbuat dosa, dosanya pun juga berlipat ganda. Maka kata Teteh tadi kalau berantem boleh jangankan itu musuh-musuhan dilarang Bu bulan. Iran harus diberhentiin. Ya. Perang Iran ya. Ya kemarin kan udah gencatan senjata. Tapi memang ketika setelah zaman para sahabat, lalu ayat ini dinukhsah ya, dihapus dengan sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah, haitsu tsaqiftumuhum, maka perangilah mereka ketika bertemu, gitu ya. Hanya saja pada zaman Nabi dulu, ketika misalnya nih orang tua kita dibunuh oleh si A, kita benci padanya, kita dendam padanya. Ketika sampai kepada bulan yang Allah muliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ketemu di jalanan aja nggak diapa-apain, karena kata Nabi jangan musuh-musuhan. Itu hikmahnya Bu. Kalau kita punya berdebat, bermusuh-musuhan, udah berhentilah. Ya mudah-mudahan 3 bulan nih berturut-turut kita berhenti bermusuh-musuhan. Ntar bulan Muharram sopar kita jadi baean, gitu ya. Istirahat dulu udah musuh-musuhannya sebulan aja. Mudah-mudahan nanti bulan Muharram, bulan Dzulhijjah jadi baean. Lalu yang satu lagi wawahidun fardun, yang satu lagi misah, yaitu bulan Rajab Bu. Jadi yang 3 tuh bulan yang Allah muliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau bahasa kita Apit, Haji, Muharram, gitu ya bahasa kita. Satu misah Bu, Rajab. Itu adalah bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah cintai, bulan yang disunahkan berpuasa di dalamnya. Tidak diharuskan tanggal berapa-berapanya, pokoknya seluruh bulan kapan saja, mau di awal, di tengah, di akhir, sunnah berpuasa.
Melaksanakan ibadah pada bulan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Berbuat dosa pun juga sama, dilipat gandakan. Nah, baik ibu-ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya tentang sedikit saja bulan apa tadi teh? Bulan Dzulqa'dah. Coba diulang kembali Bu. Dzulqa'dah artinya bulan kalau dalam bahasa kita Dzulqa'dah disebut juga dengan bulan Hafid ya, artinya yang terjepit oleh dua lebaran, yaitu lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa disebut bulan yang kedudukannya tinggi? Karena termasuk 4 bulan yang Allah muliakan. Lalu 4 bulan yang Allah muliakan itu bulan apa saja? Rajab. Lalu kenapa kata ibu-ibu kok bukan bulan Ramadan ya Bu ya? Bulan yang Allah muliakan. Bulan Ramadan kan bulannya Nabi itu adalah bulan Sya'ban. Bulannya Allah itu bulan Rajab. Lalu bulannya umat Muhammad mah bulan Ramadan Bu. Khusus untuk kita bulan Ramadan mah untuk memanen semua kebaikan. Baik ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada 20 menit lagi ya, kita coba masuk ke materi. Ibu-ibu pernah nggak ketika sholat itu kita suka ingat kemana-mana ya Bu ya? Ternyata memang ada spesialis setan yang ada spesialisnya Bu, kayak dokter Bu. Ya dokter aja kan ada yang umum ya, artinya semua keluhan di badan manusia itu dia handle. Ada pula yang spesialis, kuping misalkan gitu, telinga, hidung, tenggorokan, ada yang mata. Nah ini setan juga Bu, spesialisnya ada. Kata para ulama tidak kurang satu orang manusia itu nggak kurang 300 setan mengganggu Bu, ketika melaksanakan ibadah. Kalau ibu nggak percaya rasain aja sekarang lagi ngaji, satu di pantat, aduh udah geser kiri, geser kanan. Belum lagi di tenggorokan suka pengen batuk mulu kalau ngaji. Ya. Oh iya, ya beda itu. Atau bil khusus ketika lagi sholat, ini ada spesialisnya yang membisikkan yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was gitu Bu, membisikkan ke dalam hati kita itu, bisa udah ingat ini nih, ingat itu. Akhirnya ketika sholat itu kita bikin planning aja Bu, kita bikin rencana aja, ntar habis sholat nih mau belanja ke Mbak Tarmi, belanjanya wortel ini kol, oh tapi casim masih ada, ntar habis itu pulang terus masak, beli terigu ke warung Pak Sugeng gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah sholat kita melaksanakan yang tadi direncanakan ya. Berarti sholat kita itu banyak bolongnya Bu. Banyak bolongnya. Nah untuk mengupayakan itu Bu, nanti insya Allah kita mulai dari hal yang kecil dulu ya. Ini ada waktu 20 menit. Kata para ulama, idza lam yastati'il musalla ayyakhsha'a fi jami'i sholati. Ketika kita nggak mampu, nggak kuasa khusyuk dalam seluruh sholat, ketika kita nggak bisa khusyuk dalam kesemuanya sholat gitu Bu. Khusyuk itu kata ibu apa sih khusyuk? Yang apa nih kita bahas dulu sedikit. Ngaji libur sebulan, penghapusan hilang Bu, kita dimasak kali sama teteh ya. Kali mau bawa. Bisa jadi, Iya, apa di iya. Disangkanya apa kali disiksik aja sama teteh, dimasukin ke mie kali mah. Iya kali. Khusyuk Bu, di tulisannya tuh khusyuk itu khusyuun. Khusyuk itu adalah hudurul qalbi. Hudurul qalbi. Artinya itu hadir hati.
Khusyuk itu apa Bu? Hadir. Hati. Nah gitu Bu. Khusyuk apa? Hudurul qalbi. Hadir hati. Jadi ketika sholat itu hatinya hadir gitu Bu. Kan ini mah yang hadir bacaannya aja. Allahu akbar kabira wa la kabira subhanallah bukratan wa asila. Hatinya mah kemana? Kadang-kadang kita suka salah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya kan dibalik Bu. Ya harusnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru astagfirullahaladzim. Ini mah saking kita nggak khusyuk tuh pikirannya kemana-mana. Kita nengok ke kanan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, assalamualaikum. Ibu-ibu di Singapura mah pada begitu Bu kadang-kadang. Kalau lagi nggak khusyuk. Nah ini Bu, sekali lagi khusyuk adalah hudurul qalbi. Hadir hati. Hati kita kudu hadir. Kita belajar dari yang paling kecil dulu Bu. Karena sholat ini dari dulu semenjak Siaa kecil sampai sekarang ini urusan sholat nggak kelar-kelar Bu. Urusan sholat kita kok nggak baik-baik gitu. Begitu aja dari dulu. Kalau sholat zuhur kadang rakaat ketiga apa keempat ini ya. Padahal kita itu udah dari dulu sholat kok begitu mulu kita. Ya Allah ya Rabbana. Bagaimana kalau itu terjadi ketika Siaa jadi imam, coba salah mulu atuh. Nah maka salah satu caranya ya Bu ya dari yang kecil dulu, insya Allah ke depan kita masuk ke berbagai macam cara. Ini cara yang termudah dulu. Tadi adalah ketika idza lam yastati'il musalla ay yakhsha'a fi jami'i sholati. Kalau kita nggak bisa khusyuk pada seluruh bagian sholat, kalau 4 rakaat kita nggak bisa khusyuk, yan bagi ay yakhsha'a fi thalathati mawadhi'. Baiknya Bu, minimalnya kita khusyuk, kita hadir hati pada 3 tempat. Minimalnya kita hadir hati Bu, hati kita hadir, hati kita sadar lagi sholat pada 3 tempat. Yang pertama, inda qaulihi wajjahtu wajhiyah. Tuh. Yang pertama, ketika kita takbiratul ihram. Kalau udah ngomongin sholat Bu, ibarat kita masuk ke rumah. Rumah itu nengok ke atas kursi cucian, ke bawah kursi setrikaan, nengok ke dapur cucian piring, kamar belum diberesin. Dari mana dulu kita? Bingung. Maka dari yang paling dekat dulu. Hari ini nih kita ngaji, udah aja yang ini. Nah tadi Bu, takbiratul ihram itu apa? Bacaannya, bacaan takbiratul ihram itu bukan takbiratul ihram ya Bu. Bacaan apa? Iftitah. Ada iftitah Bu, iftitah. Artinya pembukaan, doa pembuka muqaddimah. Ada yang kedua istiftah. Istiftah. Ini harus kita kenal dulu. Lalu bagaimana yang doa iftitah? Ini hadisnya terputus-putus. Hadisnya macam-macam. Yang paling pendek adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup segitu. Jadi kalau ibu misalkan nih, ibu itu berjamaah ke masjid, lalu pas begitu masuk imam itu lagi Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ibu ketika masuk, maka ini ibu mendingan baca doa iftitah atau mending dengerin imam baca Fatihah? Dua-duanya sama, hanya saja upayakan kita baca doa iftitah agar mendapatkan pahalanya, tapi yang paling pendek. Tadi Bu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Lalu yang kedua, yang mana? Ada perdebatan ya, ada yang pakai ini wajjahtu, ada yang wajjahtu doang. Nggak usah berdebat Bu, kita mah nggak berhak buat berpendapat. Ikutin aja di dalam Fathul Mu'in, di dalam I'anatul Talibin, yang wajjahtu wajhiyah ada, yang pakai ini wajjahtu juga
Ada. Silahkan ibu mau yang mana. Kalau ini sesungguhnya aku wajah tuh menghadapkan wajahku, sama aja. Kalau wajah tuh aku menghadapkan wajahku. Kalau pakai ini sesungguhnya aku. Jadi lebih ditekankan. Ibu mau pakai ini wajah tuh boleh, atau mau wajah tuh wajhiyah doang juga nggak apa-apa. Tadi takbiratul doa iftitah yang kedua adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Terus hanifan wa ma ana minal tuh ya. Inna sholati wa nusuki lillahi la syarika lahu. Ada pula yang dari teman-teman kita Muhammadiyah banyak. Allahumma ba'id. Apa yang dari Padang biasanya pakai itu bisa. Allahumma ba'id baini ya. Silahkan yang mana saja mau pakainya. Namun ketika kita digabung, Bu, tadi ya yang digabung itu apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhiya lilladzi sampai akhir itu bukan iftitah tapi istiftah. Namanya kalau iftitah mah yang tadi doang tuh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Maka ketika ibu misalkan sholatnya buru-buru, kan ini masuknya bagian nanti kalau kita insya Allah ke depan belajar sholat itu, sholat ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat ya. Ini masuknya sunnah hayat yang apabila kita tinggalkan nggak usah sujud sahwi. Jadi kalau ibu pengen sholat sunat, pengen cepat lagi buru-buru, jangan tinggalkan doa iftitahnya, tapi yang pendek. Walaupun nggak pakai nggak apa-apa. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, jangan tinggalkan doa iftitah tapi ambil yang pendek. Kalau dari teman-teman Muhammadiyah kan Allahumma ba'id baini pendek ya. Silahkan pakai, tidak apa-apa. Nah, minimalnya Bu, minimalnya ketika kita sholat yang pertama, tadi kan ada 3 tempat ya. Minimalnya Bu, ketika kita mengucapkan ini wajjahtu wajhiyah, tuh ketika itu artinya ini sesungguhnya aku, wajjahtu menghadap aku, wajhiyah menghadapkan wajahku. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kepada Engkau ya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi gitu Bu. Jadi nanti ketika Ibu Bu Haji Maya yang lagi ngobrol mulu ketika sholat mengucapkan inni wajjahtu wajhiya, ingat dalam hati. Hadirkan hatinya. Inni wajjahtu ya Allah sesungguhnya aku menghadap kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Gitu Bu ya. Itu satu tempat. Satu tempat adalah ketika mengucapkan ini wajjahtu. Paham ya ibu-ibu ya? Satu tempat dulu ketika doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya aku menghadap Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Orang yang memimpin Indonesia aja Bapak Presiden Prabowo, ketika kita misalkan mau bertemu beliau, Bu Haji Maya tentu dandan yang cantik. Iya. Jangankan Pak Prabowo ya, kita mau datang wali kota aja sampai habis-habisan kita dandan. Ya iya, KDM misalkan mau ke sini kita dandan. Ini kita mau menghadap yang menciptakan siapa? Langit dan bumi, pemilik. Kalau ibu misalkan nih, kalau kita dekat dengan Satpam, dekat dengan Hansip, maka kita akan terjamin aman ya Bu. Kalau kita misalkan dekat dengan orang desa, dekat dengan petugas kelurahan, itu aman Bu, kita dijamin cepat kalau ngurusin KTP. Kalau kita misalkan dekat dengan pegawai apapun, kita dijamin. Bayangkan Bu, kita lagi menghadap kepada yang menciptakan langit dan bumi, kita dekat kepada yang mempunyai seluruh alam ini, mau minta apa kita? Alah, Satpam mah cuman begitu doang.
KDM mah cuman punya Jawa Barat. Allah Bu yang menciptakan langit dan bumi. Maka ketika kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, hadirkan hati kita. Ya Allah, aku menghadap Engkau yang menciptakan langit dan bumi, bukan yang memimpin Jawa Barat lagi, yang menciptakan langit dan. Bisa paham ya Bu ya? Biar saya nggak usah panjang lebar nih. Kesian itu tales. Hah? Nggak usah panjang lebar lagi, maksudnya udah segitu paham ya Bu ya? Ini wajah itu. Lalu tempat yang kedua, minimalnya kita ingat kepada Allah. Minimalnya kita hadirkan hati pada kalimat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aduh, jadi panjang ini Bu kalau udah ngebahas ini Bu. Jadi belajar Fatihah lagi nggak apa-apa ya Ibu-ibu ya. Harus Bu. Belajar Fatihah itu aduh kalau tiap hari aja nggak bisa sebulan Bu. Ketika kita membacakan ayat yang keberapa ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in, kami memohon pertolongan Bu. Jadi dari ayat ini mestinya kita bisa nyimpulkan na'budu, berbuat dulu Bu, baru nasta'in. Berbuat dulu, ibadah dulu, baru meminta pertolongan. Kerja dulu, baru dapat gaji. Ini mah kadang-kadang belum dikerjain udah ngebon gitu mah ya, kasbon. Tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa sih? Apa sih ya contohnya? Gini Bu, contohnya kalau kita berdoa ya, kalau kita mau berdoa nggak sekonyong-konyong ya Allah selamatkan aku, enggak. Tapi kita itu berdoa ada wasilah di doa, doa bil wasilah. Kita baca astagfirullahaladzim tuh. Itu adalah ibadah dulu Bu. Kita bacakan dulu Al-Fatihah, bacakan dulu Yasin, baru di akhirnya Allahumma inna nas'aluka rizqan halal gitu Bu. Ibadah dulu, berikan nilai ibadah, lalu di tengahnya minta doa, minta pertolongan. Ini pengamalan dari ini, iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, ketika ibu lagi baca ini, iyyaka, hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau memohon pertolongan. Hadirkan Bu hatinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Kalau belum bisa udah Allah aja gitu, minimalnya pada tempat ini. Itu Bu. Lalu sekarang cara membacanya. Jam 16.59, kesorean nggak ibu-ibu? Ya udah sampai di sini aja dulu ya. Setengah jam lagi di siang ibu-ibu nggak apa-apa. Iya, kita makan nggak pulang Mbak. Ibu makan pulang. Nih Bu nih, dalam baca Fatihah ya nggak apa-apa. Kan kata tadi juga kalau kita belajar baca mah, kalau kita belajar sholat mah bingung Bu, dari mana dulu kita beresinnya. Ini aja tuh, dari yang dekat dulu. Asal syaratnya Bu, ketika kita belajar, agar ilmu itu nempel, praktekkan. Belajar, praktekkan. Kalau kata para ulama kayak gini Bu, apapun yang diceritakan oleh kita, apapun yang dikatakan oleh orang lain, itu bukan ilmu. Nih si Aan ngomong dari tadi ke ibu-ibu, ini bukan ilmu Bu, tapi dongeng. Lalu apapun yang kita lakukan dan kita alami, baru itu ilmu. Bisa paham nggak? Ini belum jadi ilmu buat ibu-ibu, karena belum diamalin. Kayak tadi misalkan, tadi yang pertama pada tempat apa Bu, kita harus ingat Allah? Yang pertama, aduh, aing mah baru ini. Tak itu teh belum jadi ilmu Bu, karena ibu belum diamalin. Ntar kalau ketika sholat,
Inni wajahtu. Oh iya, harus ingat. Itu baru jadi ilmu. Besok lagi, amalin lagi. Insya Allah ilmu gak bakalan berat bawa, kata orang tua, kalau di dan ini mengaji, ngaji aja nggak diamalin kagak, jadinya kan ngelewat aja. Maka sedikit ilmu yang kita pelajari, amalkan. Itu yang jadi hebat. Maka nanti ini sholat maghrib, ingat, ini wajahtu wajhiyah, hadirkan hati. Oh, saya lagi sholat ya Allah, bukan lagi ngelamun, ini lagi sholat. Itu Bu. Nih, kalau kita belajar tata bahasa Bu, ketika baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka. Ini ayat yang ke-5. Caranya dipisah-pisah Bu, per suku katanya. Berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar Bu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Lihat nih di atas huruf ya, ada tanda tasydid, bukan tasjid ya Bu, nih tasydid. Setiap huruf selain nun dan mim yang ada tanda tasydidnya namanya musyaddad. Ya, nanti kita insya Allah besok hari kita belajar naber. Naber itu dalam Al-Quran wajib. Naber itu artinya penekanan. Nanti kita belajar itu. Itu yang standar dulu. Ini musyaddad. Maka tasydid ini adalah fungsinya menggandakan huruf. Jadi bacanya iya, bukan iya. Iya. Lalu artinya apa dalam bahasa Indonesia tasydid ini? Sangat Bu. Artinya sangat. Misalkan cantik, jamalun. Ini jamalun, cantik banget. Misalkan jamalun, itu cantik. Tapi kalau jamalun, cantik, iyyaka, berarti tulisannya y-nya 2, gitu ya. Coba iyyaka, ayo. Iyyaka, dihentak. Iya-nya dihentak. Iyyaka, ayo. Nah, bukan gini Bu bacanya. Ada pula beda tipis sekali bedanya. Misalkan orang baca iyyaka na'budu. Jadi tulisannya kayak gini, iyyaka na'budu. Kalau begini tulisannya, ini udah beda artinya. Misalkan iyyaka na'budu. Ya, bisa paham? Beda nih. Iyyaka na'budu sama iyyaka na'budu. Kalau iyyaka na'budu ini artinya seperti beribadah karena kafnya tidak dijeda. Paham Bu? Seperti Ibu baca tulisan ini, coba Bu, baca Bu. Coba baca Bu yang atas. Atau ngangok. With English bacanya with English. Apa? Ibu Nur bacanya? Kalau yang bawah? Ya. Ini dua kata tapi hampir sama Bu ya. Ice cream. Kalau ice cream mah es krim. Kalau ice cream saya menjerit. Dua kata pengucapannya hampir sama tapi beda arti. Paham nggak Bu? Ya. Kata ibu-ibu, saya nggak pernah belajar bahasa Inggris. Saya juga nggak. Saya belajar di itu kan. Iya di Singapura tuh. Saya juga belajar bahasa Cina di bungkus PPO. Ibu tahu PPO yang dulu? Ya, iya minyak angin yang tulisannya Cina semua tuh. Nah saya belajar di situ. Nah sama kayak ini Bu, ketika kita baca iyyaka na'budu itu yang benar. Sama iyyaka na'budu mirip. Ya, benar nggak? Seperti ini ice cream. Hampir sama tapi beda makna. Maka ini kudu belajar agak lama ya Bu ya, mohon maaf, ntar juga bisa. Bukan gini bacanya, misalkan iyyaka na'budu, nggak usah dijeda kayak gitu Bu. Yang penting kita ngerti dalam arti ini iyyaka. Ketika mulut kita mengucapkan iyyaka, ingat di hati hanya kepada Engkau. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, hanya kepada Engkau. Nasta'in, kami memohon. Bukan iya karena budu, bukan iya karena nasta'in, tapi iya karena budu,
Paham ya Bu ya? Bukan iya kana budu, bukan iya kana stain, tapi iya kana budu. Wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Aduh, aus ya. Tata minum apa? Nggak apa-apa, ada. Tata udah habis 11. Coba Bu, nggak apa-apa Bu, udah nggak akan bisa sekali ya. Namanya juga kita belajar. Coba saya contohkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu Bu. Du-nya jangan panjang ya. Kadang ada juga yang baca iyyaka na'budu wa. Du-nya jangan panjang. Ya, yang penting dalam hati ingat iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami memohon. Nah, jadi bacanya kayak gitu. Setiap kali kita membaca ini Bu, ingat saya lagi sholat ya Allah. Malu atuh kalau ingat kemana-mana. Coba iyyaka wa iyyaka nasta'in. Gitu Bu. Balik lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda dikit dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Beda dikit. Cuma kita kudu ngerti mana yang kana na'budu, mana yang iyyaka na'budu. Gitu. Ntar insya Allah besok diulang-ulang lagi karena emang jangkauan otak kita ya udah agak sedikit tumpul ya Bu ya. Nggak apa-apa, ntar besok diulang lagi. Baik jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah satu lagi besok ya sudah tidak keburu. Yang penting Bu, yang terbaik adalah kalau menurut seorang psikolog, ternyata usia tua Bu, bertambahnya usia tua itu tidak menghambat terhadap kita pelupa. Kadang-kadang kita suka bilang maklum faktor ya, faktor usia, jadi kita cepat lupa. Sebenarnya Bu, diteliti oleh seorang psikolog, seorang dokter, bukan begitu Bu. Kita cepat lupa itu karena kita yang melupakan hal itu. Karena kitanya aja nggak pernah nyebut-nyebut dia, jadi kita lupa. Analoginya kayak gini, ibu dari kecil itu tahu uang Bu, megang uang terus, tiap hari ketemu uang, ampe nenek-nenek juga kayak maom tahu uang. Lupa nggak sama uang mah? Lupa nggak? Tuh. Berarti sama Bu dengan bacaan model kayak gini juga. Kalau nanti ibu setiap hari Rabu belajar tajwid, di hari Minggu prakteknya tadarus, insya Allah Bu, lama-lama mah kita ketemu lagi, masa iya lupa. Jadi tadi yang membuat kita lupa itu emang kitanya aja melupakan. Al-Quran jarang dibaca, sholat juga kadang nggak ada ilmunya, ya iya pantas. Balik lagi Bu, review tadi, kalaulah memang kita tidak bisa dalam keseluruhan sholat, kita hadir hati. Khusyuk itu artinya apa? Hadir hati. Hadir hati. Kalau kita nggak bisa dalam keseluruhannya, yang terbaik mah semuanya keseluruhannya hadir hati. Minimalnya pada 3 tempat. Yang pertama, pada bacaan apa Bu? Ini wajahtu wajhiyah. Namanya itu doa iftitah. Tadi doa kalau yang panjang dari Allahu Akbar kabiro sampai la syarikalahu namanya istiftah. Mau dibaca semuanya silahkan kalau ada waktunya. Tapi kalau waktunya mepet nggak usah maksain. Allahu Akbar kabiro alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah aja segitu. Lalu yang kedua, minimalnya pada ketika surah Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita hadirkan hati. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku beribadah, hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Ingat Bu, ingat, jangan sampai ketika kita ngucapin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, udah mah bacanya salah, hati kita kemana-mana, aduh parah. Minimalnya 2 aja tuh Bu, nanti sholat maghrib diingat-ingat tuh Bu, cuma 2 Bu. Ini wajah tuh, ingat ya Allah saya lagi sholat tuh, lumayan udah ada 1 Bu ya. Ntar pas giliran iyyaka, ingat lagi, lumayan tuh 2. Sekali Fatihah kan kalau maghrib berarti Fatihah 3 kali ya. Tuh lumayan, jadi 3 kali ingat tuh lumayan. Ntar kan ada yang ketiga gitu ya.
Gitu Bu, belajar sedikit. Insya Allah itu yang si AA lakukan. Ya kenapa si AA memberanikan diri jadi imam? Ya karena si AA belajar dari bawah, dari teknik-tekniknya. Gitu aja Bu, sama-sama kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan. Ya, insyaallah hari Jumat ya Al-Kahfi di sini, hari Ahad di musola. Alhamdulillah. Si AA yang ngebanting-bantingnya sambil marah-marah tadi. Waduh, emosi kayaknya Pak. Iya. Terima kasih Bu Haji. Siap.